Oke, hari ini kita coba balik lagi ke soal tentang front end. Kalau sebelumnya bikin back end-nya, hari ini kita bikin front end-nya. Jadi front end itu apa? Kalau kita buka web, contohnya di situ kan ada gambar, ada tombol, ada form, ada tulisan. Nah, itu yang ngerjain adalah front end-nya. Kalau back end itu di bagian belakang layar atau mengurusi database, mengurusi REST API. Di sini kita googling dulu untuk front end framework di 2020. Yang paling teratas sih masih React.js. Kemudian untuk di secara job atau lowongan kerja, di sini perusahaan ini sangat meminati React dan Vue. Jadi React dan Vue ini masih tinggi sekali kalau di Indonesia untuk requirement di perusahaan. Langsung saja kita ke bagian Svelte-nya, kita buka browser Svelte. Kemudian di sini kita disuruh untuk menginstal dulu Svelte-nya dengan membuat project baru. Sini buka command prompt, masuk ke folder project kalian. Sebelum itu kalian harus menginstal dulu Node.js-nya terlebih dahulu, kemudian dan install Git juga. Jadi dua itu kalian install, Node.js dan Git itu kalian install semua. Setelah itu kalian kopas aja script yang ini, kemudian paste di command prompt, dan my Svelte project itu kalian ganti dengan nama project kalian. Terserah kalian namanya apa itu. Setelah itu kalian install juga Yarn. Kalau di soal itu kan ada Yarn. Yarn itu semacam paket manager kalau untuk project-project CLI seperti ini. Kemudian ketik Yarn saja untuk menginstal tadi ya Svelte-nya. Agar Svelte-nya itu terinstall, kita ketik Yarn. Kemudian Yarn Dev untuk menjalankan projectnya. Kalau sudah, di situ ada bacaan localhost 5000, buka di browser localhost 5000. Kemudian buka editor kalian, masuk ke folder project kalian. Kemudian di sini muncul ya Hello World. Kemudian kita bisa atur dulu, misalnya kita ganti sesuatu. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian di sini kita misalnya membutuhkan bootstrap karena Svelte ini ada untuk versi bootstrapnya bernama Svelte Strap. Kita install dulu. Kalau yang ini kan pakai npm, kita pakai Yarn. npm dan Yarn itu sama saja, kalian pilih aja mau yang mana, Yarn atau npm. Kita tungguin saja. Kalau sudah, kita install dulu Firebase, Yarn add Firebase, kemudian jalankan lagi Yarn Dev. Ini sudah berhasil
untuk menghubungkan svelte strap dengan svelte-nya. Kita buat menu baru, misalkan contoh navbar buat di komponen baru, buat folder bernama komponen. Kemudian kita copy aja script yang navbar tadi dari svelte strap. Kita ganti primary, kemudian kita hapus. Kita panggil dulu. Kemudian kita panggil komponen navbarnya di dalam app.svelte. Kalau sudah seperti ini, kita buka browser baru. Kita buka konsol Firebase. Yang nggak tahu Firebase itu apa, kalian bisa googling aja apa itu Firebase. Kemudian kita buat project baru di Firebase, terserah kalian namanya apa. Di Firebase ini terdapat banyak, ada authentication, cloud firestore, real time database, storage, hosting. Kalau hosting ini kalian bisa mengonlinekan web kalian di hosting, atau ya hosting lah intinya. Ada storage juga, ini seperti penyimpanan. Kalau misalnya website itu kan ada uploadnya itu masuknya ke storage. Jadi kalau kita upload gambarnya masuk ke mana? Masuk ke storage jadinya. Kemudian ada database, real time database. Kemudian ada Firestore. Kita kan pakai Firestore. Kalau di authentication ini seperti ada OTP. Kalau kalian nggak tahu OTP itu apa, kalian googling aja. Kalau di website itu kan ada aktivasi email, aktivasi handphone, OTP seperti itu bisa menggunakan Firebase ini. Ini di Firestore saya ada data, saya akan kosongkan terlebih dahulu biar semuanya dari awal lagi. Jangan lupa di bagian allow read-nya itu write. Kemudian balik lagi ke data. Kemudian kita buat file kosong bernama firebase.js. Kita import dahulu firebase-nya apa. Kemudian jangan lupa itu firebase config-nya di copy.
Itu adalah kunci ke Firebase kalian itu jangan sampai salah. Kemudian kita buat konstanta config Firebase. Jangan lupa diekspor agar bisa digunakan di file yang lain. Import dahulu config Firebase yang tadi, namanya harus sama. Kemudian kita buat konstanta db bernama firebase.firestore dan konstanta tabel data collection. db.collection itu adalah tabel bernama hotel. Jadi hotels itu adalah tabel. Kita buat inputan baru. Contohnya ini untuk menambahkan data. Jadi kita akan create dulu, tidak semua create-nya. Kita hanya buat create dan read saja. Ini kalian ganti-ganti dulu untuk nama inputannya. Kemudian jangan lupa bin value. Bin value itu untuk mengatur antara konstanta dengan inputannya. Jadi ada 3 inputan yang akan kita masukkan ke database.
Kemudian di bagian button on click kita buat function bernama submit data. Ini scriptnya. Kalian bisa googling aja scriptnya itu apa. Karena script itu nggak perlu dihafal. Kita coba script yang ini. Di sini kita akan testing dulu apakah sudah berhasil menginputkan ini ke dalam database Firestore-nya. Ya, ini udah berhasil ya, sudah bisa masuk. Kemudian kita coba pakai UID. Jadi UID itu apa? UID itu sejenis primary key. Kalau di MySQL kan ada primary key. Nah, itu jadi kalimat yang mengacak gitu.
Nah, ini juga sudah berhasil untuk menginputkan UID-nya. Sekarang kita coba untuk menambahkan banyak data. Jadi datanya itu banyak. Kalau yang tadi itu kan sedikit, cuma satu. Sekarang kita akan menambahkan data dengan diganti itu setnya menjadi add. Nah, ini juga udah berhasil menambahkan banyak data. Mungkin sekian saja agar videonya tidak terlalu panjang.